Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel yang bahas putar budidaya ikan lele. Buat teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu, dimudahkan dalam segala urusannya, dan dilancarkan dalam mencari rezekinya ya. Buat teman-teman semuanya, sahabat pembudidaya ikan lele, terima kasih banyak yang sudah hadir dan yang baru menemukan video saya ini. Jangan lupa ya untuk mendukung channel saya ini dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Jadi di sini saya akan berbicara mengenai berbudidaya ikan lele dari awal mulai berbudidaya ikan lele sampai panen lah. Jadi buat teman-teman semuanya biar tahu cara atau persiapan berbudidaya ikan lele, pokoknya simak terus videonya sampai selesai ya. Jadi langkah-langkah yang pertama ketika kita mau berbudidaya ikan lele, kita harus persiapan lahan ya. Minggu pertama kita harus pastikan menyiapkan lahan atau pilihlah lokasi yang sangat strategis ya. Jadi maksudnya kalau ada ini, pilihlah lahan yang strategis dekat dengan sumber mata air. Itu yang pertama teman-teman. Jadi teman-teman apabila punya lahan yang strategis itu sangat baik sekali untuk berbudidaya ikan lele dan ikan-ikan lainnya. Untuk tahapan kedua, ketika kita mau berbudidaya ikan lele, kita harus siapkan kolam. Baik itu mau kolam terpal, kolam tanah, kolam permanen, atau kolam bundar ya. Dan apabila teman-teman sudah punya kolam, berarti persiapan itu harus dilakukan bersih-bersih kolam yang pertama. Untuk persiapan selanjutnya yaitu kita siapkan beberapa peralatan untuk berbudidaya ikan lele. Seperti halnya ketika kita mau berbudidaya di dalam pembesaran atau dalam pembibitan, kita harus siapkan bak sortir ya, bak sortir. Kemudian seperti peralatan lainnya kalau kita mau menggunakan sistem air mengalir atau sistem bioflok, itu kita harus punya pompa air. Itu penting sekali. Dan selanjutnya persiapan yaitu pemilihan benih atau pemilihan bibit ikan lele ya teman-teman. Jadi penting sekali dalam berbudidaya ikan lele ketika kita mau membeli benih ikan atau bibit ikan lele, kita harus pilih benar-benar bibit yang berkualitas dan sehat dan bibit yang unggul. Dan saya merekomendasikan kepada teman-teman semuanya, carilah ketika kita bisa ya, carilah dari atau belilah bibit langsung dari pemijahnya ya teman-teman. Itu kalau ada. Akan tetapi kalau tidak bisa ya sebisanya, yang penting kita cari bibit yang berkualitas, tentunya yang sehat ya teman-teman. Kemudian lagi ketika kita sudah persiapkan semuanya, kita lanjutan tahap berikutnya, yaitu proses budidaya ikan lele ya. Jadi kita mau di segmen pembesaran. Kali ini saya berbicara mengenai pembesaran sampai nanti terakhir ya teman-teman. Dalam minggu pertama yaitu kita harus tebarkan bibit atau benih ikan lele ke dalam kolam. Kita harus tahu kepadatan atau kapasitas kolamnya untuk tebar bibit ikan lele ya. Untuk tahapan awal yaitu kita maksimalnya
100 sampai 200 ekor per meter persegi ya teman-teman. Jadi jangan terlalu over, yaitu 300 sampai 500 itu jangan. Akan tetapi terlebih dahulu kita 200 per meter persegi teman-teman. Kemudian selanjutnya dalam pemberian pakan, kita harus tahu cara-cara pemberian pakan. Setelah tadi kita tebar bibit, jangan langsung diberikan pakan ya teman-teman. Kita tunggu 1 sampai 2 hari atau namanya kita puasakan. Lalu kita pemberian pakan untuk 1 hari ketika kita masih bibit itu 2 sampai 3 hari dalam 1 hari ya. Dan catatan terpenting untuk pakan bibit ikan lele, kita harus cari protein harus di atas 30% teman-teman. 30 sampai 40%. Itu sangat sangat menunjang cepatnya pertumbuhan bibit ikan lele ya teman-teman. Kemudian tahapan selanjutnya kita harus mengecek air setiap hari ya, atau pengolahan air. Jadi kita harus punya alat pH air, pengukur pH air. Kita harus tahu pH-nya itu biasanya yang paling bagus itu 6 sampai 7 ya untuk pH-nya air. Dan setelah itu kita lanjutkan tahapan-tahapan berikutnya, yaitu kita harus tahu juga apabila bibit-bibit kita terkena penyakit ya, karena yang namanya usaha itu tidak selurus jalan tol ya teman-teman, pasti ada berkelok-keloknya. Kita harus tahu cara ketika kita lelenya atau bibit ikan lelenya itu terkena penyakit. Yang utama ketika kita mau perawatan air, karena ikan lele itu kebanyakan kena penyakitnya itu karena faktor air ya teman-teman. Jadi kita harus sering-sering mengecek air, kemudian airnya itu masih bagus untuk ikan lele atau sudah tidak bagus untuk ikan lele, kita harus tahu. Kemudian lagi persiapan sudah selesai ya tadi, kita lanjutkan pemeliharaan air kolam. Kita harus membersihkan air kolam itu secara teratur ya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Dan setelah itu semuanya kita mulai melihat perkembangan ikan lele ya. Jadi kita harus tahu pertumbuhan ikan lele dari minggu pertama sampai minggu yang terakhir atau masa-masa pemanenan ya. Jadi ada kalanya tebar bibit itu langsung dipanen, tidak melalui proses sortir ya. Akan tetapi lebih baiknya itu kita harus melalui proses sortir, karena bukan tidak mungkin yang namanya ikan lele mau model atau mau berbagai macam cara, pasti ada berondolannya ya teman-teman. Itu yang saya alami. Mungkin dari teman-teman ada yang tebar bibit sampai panen akan tetapi tidak disortir ya. Ada juga modelnya tebar ukuran bibitnya agak besar, nanti panennya sekalian sama menyortir ikan. Maksudnya sortirnya itu sekalian sambil memanen ikan lelenya ya teman-teman. Kemudian yaitu ketika kita mau panen itu kita harus mempersiapkan alat-alatnya ya teman-teman. Seperti saya ini sedang memanen ikan lele, yaitu ada blong, ada bak sortir,
ada jaring ikan, semuanya ada di sini teman-teman. Karena kebutuhan-kebutuhan di pasar ataupun pelanggan kita itu memintanya sesuai ukuran keinginan pelanggan tersebut. Ada yang menggunakan ukuran 10, ada yang 8, dan juga ada yang 7 teman-teman. Jadi buat sahabat budidaya ikan lele, apabila pembelinya seperti ini ya, yang ada di video ini, pembelinya tidak membawa sortir, kita harus siapkan bak sortir teman-teman. Akan tetapi kalau saya panen di kolam petani yang lain, itu saya bawa sendiri teman-teman. Jadi nanti di situ ada atau tidaknya, yang penting kita bawa ya. Daya timbangan juga harus membawa ketika panen. Akan tetapi kalau petaninya itu sudah ada ya, cukup milik petani saja teman-teman. Dan teman-teman harus tahu ya, intinya kesuksesan dalam berbudidaya ikan lele itu kita harus ulet, telaten, dan sabar teman-teman. Karena yang namanya usaha itu tidak langsung moncer ya teman-teman, atau tidak langsung sukses. Pasti merintis dari kecil, kemudian besar, itulah mencapai titik kesuksesannya. Seperti saya ini sedang memanen di salah satu petani, ini sangat banyak sekali kolamnya, kemudian panenannya juga banyak sekali teman-teman. Satu kolam itu ada yang 1 ton, kemudian ada yang 8 kintal, paling sedikit itu hasil panenannya 5 kintal teman-teman. Karena di sini juga kolamnya lumayan besar-besar ya,